Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil analisis mata kuliah manajemen perubahan. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas tugas ujian tengah semester yang berfokus pada sebuah analisis kasus perubahan dalam sebuah perusahaan. Sebagaimana tertera pada instruksi soal, tugas ini meminta kita untuk mengkaji sebuah perusahaan dari jurnal, artikel, berita, atau perusahaan tempat kita bekerja. Lalu, menelaah bagaimana strategi perubahan diterapkan di dalamnya. Beberapa poin yang akan saya bahas meliputi: satu, strategi perubahan; dua, kesiapan organisasi dalam menghadapi perubahan; ketiga, langkah-langkah perubahannya. Lalu selanjutnya, melalui pemaparan ini, saya harap dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana proses perubahan dikelola di dunia nyata, serta menghubungkan dengan teori manajemen perubahan yang telah kita pelajari. Semoga presentasi kali ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita dalam memahami penerapan manajemen perubahan secara praktis. Baik, perkenalkan Bapak, Ibu, nama saya Susianti dari kelas MN 24J dengan NIM 2024008073. Di sini saya akan memaparkan presentasi tentang studi kasus perusahaan pada PT Glostar Indonesia atau Adidas Factory Sukabumi. Dengan latar belakang perusahaan, PT Glostar Indonesia adalah bagian dari grup Pongchen Taiwan dalam perusahaan manufaktur sepatu olahraga merek Adidas yang berlokasi di Sukabumi, Jawa Barat. Perusahaan ini mempekerjakan ribuan tenaga kerja dan berperan penting dalam industri ekspor alas kaki Indonesia. Strategi yang diadopsi untuk melaksanakan perubahan adalah, dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan menghadapi tantangan besar seperti persaingan global industri sepatu, tuntutan efisiensi dan kecepatan produksi, kebutuhan memenuhi standar stability dan keberlanjutan Adidas global. Lalu, untuk menghadapi tantangan tersebut, PT Glostar Indonesia mengadopsi strategi perubahan kombinasi ekonomi dan pengembangan organisasi, atau Economy Audit Strategy, dengan rincian strategi ekonomi atau Operational Efficiency. Baik, menerapkan konsep lain manufacturing untuk mengurangi pemborosan beban dan waktu kerja, mengintegrasikan optimisasi mesin dan sistem digital untuk meningkatkan produktivitas, menekan biaya operasional tanpa mengurangi kualitas produk. Lalu selanjutnya, strategi pengembangan organisasi atau Organization Development Strategy, melakukan pelatihan karyawan secara berkelanjutan tentang keterampilan teknologi dan manajemen mutu, membangun budaya kerja yang adaptif, kolaboratif, dan reorientasi basil, meningkatkan komunikasi internal antara manajemen dan pekerja agar perubahan diterima bersama. Kombinasi ekonomi audit strategi, menggabungkan efisiensi bisnis dengan meningkatkan kualitas SDM, memastikan perubahan tidak hanya teknis tetapi juga menyentuh aspek manusia dan budaya perubahan. Lalu selanjutnya adalah kesiapan perusahaan terhadap perubahan. Need of change, kebutuhan akan perubahan. Permintaan Adidas global terhadap standar keberlanjutan, ramah lingkungan, dan efisiensi energi menjadi dorongan utama. Persaingan global mengharuskan perusahaan terus berinovasi agar tetap kompetitif. Lalu, leadership dan direction, kepemimpinan. Lalu selanjutnya ada pimpinan pabrik atau plant manager mendorong perubahan berbasis visi jangka panjang menjadi pabrik Adidas terbaik di Indonesia. Manajemen menunjukkan komitmen kuat melalui kebijakan transfer program pelatihan dan penguasaan yang ketat. Lalu selanjutnya ada langkah-langkah kesiapan perubahan. Tahap 1 ada sosialisasi dan edukasi karyawan. Tahap 2 ada implementasi teknologi dan inovasi proses produksi. Tahap ketiga ada evaluasi dan penyesuaian. Tahap 4 ada penguatan budaya adaptif. Hasilnya, perusahaan menunjukkan kategori Sociable Flag Festival,
karena perubahan berjalan lancar, produktivitas meningkat, dan karyawan mendukung arah perubahan. Lalu selanjutnya ada kesimpulan. PT Glostar Indonesia menunjukkan kesiapan tinggi dalam menghadapi perubahan dengan satu, strategi kombinasi antara efisiensi ekonomi dan pengembangan SDM. Yang kedua, ada kepemimpinan yang kuat dan perencanaan yang sistematis. Yang ketiga, ada budaya organisasi yang terbuka terhadap inovasi. Perubahan ini membawa dampak positif terhadap daya saing perusahaan di pasar global serta memperkuat posisi Indonesia sebagai basis produksi Adidas di Asia. Baik, terima kasih untuk presentasinya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.